itu di saat ada perjamuan Yesus itu kan, Yesus memberitakan kepada umat Bang, kayak gitu, memberitakan saat perjamuan. Coba begini aja, Mbak Rosari. Coba cari perintahnya, ya, perintahnya di kitab Anda itu. Adakah Yesus itu menyuruh Anda jadi Kristen atau menjadi Katolik? Terus adakah Yesus menyuruh untuk ke gereja? Terus adakah Yesus mengatakan bahwa Tuhan kan aku? Banyak yang nggak ada gitu loh. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan kali ini kita akan saksikan perdebatan antara seorang murtadin versus Yusuf PI. Nah, bagaimanakah keseruan perdebatan di antara mereka? Langsung saja mari kita simak videonya. Halo Mbak Seleo Rosari. Banyak kali bikin piti mbaknya ya. Mbak Rosari aja saya panggil ya. Cleo aja. Boleh. Cleo aja. Boleh, Cleo. Ntar ke Seleo lagi, ya. Kalau lidahnya benar nggak bakalan ke Seleo. Nggak bakalan ke Seleo, Bang. Ini temanya masih tetap Yesus ciptaan Allah nih. Iya, tetap. Makanya kan saya kan bilang sama Pak Ustadz itu kan berstatement seperti itu. Makanya masuk Katolik biar tahu Yesus itu siapa. Oh gitu. Iya. Masuk Katolik dulu agar kan tahu Yesus itu siapa. Baik. Statement dari Islam kan. Baik, Mbak, kalau begitu tokoh di Kristen itu atau di Katolik itu Yesus ya? Tokoh utamanya. Enggak, itu kan kalau tokoh utamanya Allah Tritunggal dong. Oh ya, baik. Kalau gitu, kalau Anda ngajak saya ke Katolik, tolong carikan dong perintah Yesus agar mengikuti Katolik gitu. Masuklah ke Katolik. Sebenarnya kalau Yesus sih tidak membawa agama, Bang. Tidak membawa agama, tidak membawa agama, tapi Yesus itu membawa kerajaan Allah gitu. Kerajaan Allah. Kalau ini judul saya ini Yesus ciptaan Allah itu dari Bible juga. Oh gitu. Kalau dibilang ciptaan sih ya Yesus adalah Allah itu sendiri. Karena gini loh, jadi Allah itu kan Tritunggal itu dia mempunyai firman gitu. Kalau Yesus itu firman Allahnya itu sendiri yang diturunkan ke dunia gitu. Untuk dia memberikan penyebaran ajaran-ajajan yang mengenal Allah, supaya mengenal Allah gitu loh, Bang. Nah, baik, ini saya bukakan buat Anda ya. Wahyu 3:14, oke? Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Siapa ini Amin, Mbak? Yesus. Yesus adalah saksi yang setia dan yang benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ini dikutip dari mana? Wahyu 3 nomor 14. Wahyu 3 nomor 14. Jadi dari Wahyu 3 nomor 14 ini dia mengutip karena bicara ciptaan Allah, karena Yesus kan berbentuk fisik seperti manusia, Bang. Gitu. Ya, berarti ciptaan kan? Diturunkan, Bang. Sebenarnya dia menyerupai, jadi menyerupai manusia kayak gitu. Waduh. Loh, kan mau menyerupai ya mau turun berarti dia ciptaan kan gitu. Loh, tapi kalau misalkan nggak ada Yesus dulu, mana ada istilah umat manusia itu mengenal Allah kan gitu. Iya betul, ya. Cuma kalau kita lihat konsep teologinya Kristen tentang masalah ketuhanannya. Nah, gimana ini? Yesus itu dari ciptaan, permulaan dari ciptaan Allah.
permulaan dari ciptaan Allah. Ya memang Yesus itu diturunkan, diciptakan seperti manusia, Bang, gitu. Wujud fisiknya seperti manusia. Itu dalam konteks itu wujud seperti manusia. Jadi dia bilangnya ciptaan gitu loh. Jadi Yesus di sini ciptaan ya. Iya, itu secara fisik, tapi secara bagian itu bukan, gitu. Bahwa Yesus itu Allah itu sendiri. Ya kalau Yesus itu ciptaan, Mbak, ngapain Anda nyembah ciptaan? Lebih baik nyembah langsung ke Tuhan. Bagaimana Yesus mengajarkan cara langsung ke Tuhan? Ya, contoh kita lihat Matius 11 nomor 25 tuh. Ya. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Kayak gitu kan? Matius 11 nomor 25. Iya, memang. Kalau misalkan gini loh, Bang. Jadi Yesus ini kalau misalkan tidak diturunkan, ini kan umat ini nggak bakalan kenal Allah gitu, Bang. Kenal Allah, dan Yesus ini kan mengajarkan kepada umatnya supaya mengenal Allah gitu loh. Mengajarkan berbuat baik kayak gitu. Nah, terus perilaku yang di dunia seperti apa gitu. Tapi kalaupun Yesus ini bukan Allah sendiri, kenapa hanya Yesus yang berani berkata, akulah yang di Yohanes 14 ayat 6 itu berbicara bahwa mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang dapat bisa bertemu Bapa tanpa melalui aku. Coba. Baik. Hanya Yesus yang berani berkata begitu, Bang. Baik. Waktu Yesus berkata seperti itu, dia tujukan kepada siapa itu perkataan? Kepada umat. Bukan, kepada Filipus. Mana buktinya? Coba Anda baca perikopnya, Yohanes 14 nomor 6 itu. Ya, bukan kepada Karisteng, bukan. Bang, mana coba dibukain dulu. Nih, ya, saya ini ya. Nih kata Yesus ya. Yohanes 14 nomor 6. Kata Yesus ya. Dia di sini berbicara kepada siapa ya? Berbicara kepada siapa? Kata Yesus kepadanya. Nih, ya, dia berbicara kepada Thomas ya. Thomas dan Filipus. Nih. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan. Jadi kan ini bukan untuk Kristen, tapi untuk pengajaran murid-murid Yesus dari bangsa Bani Israel, Filipus dan Thomas. Kenapa malah diambil Kristen gitu? Ya, itu gitu. Kan nantinya Filipus akan menyebarkan ajaran itu juga, Bang. Maksudnya memberitahukan kayak gitu. Nah, gitu. Artinya apa, Mbak? Ya, akulah jalan kebenaran dan hidup itu saya tahu, saya pun yakin Yesus itu akulah jalan kebenaran dan hidup bagi Yahudi, bagi bangsa Israel. Saya yakin itu ya, dan saya pun beriman bahwa dia adalah jalan gitu dari Bani Israel gitu. Nah, itu di saat ada perjamuan Yesus itu kan, Yesus memberitakan kepada umat, Bang, kayak gitu, memberitakan saat perjamuan. Coba begini aja, Mbak Rosari, coba cari perintahnya ya, perintahnya di kitab Anda itu. Adakah Yesus itu menyuruh Anda jadi Kristen atau menjadi Katolik? Terus adakah Yesus menyuruh untuk ke gereja? Terus adakah Yesus mengatakan bahwa Tuhan kan aku? Banyak yang nggak ada gitu loh. Gimana? Bang, kalau ini emang di situ tidak tertera ya, Bang. Cuman setidaknya ini ajaran Yesus gitu loh. Ajaran Yesus yang mengajarkan, Bang, gitu. Ajaran Yesus, Bang. Mbak, Anda buka Matius 10 nomor 5. Di situ Yesus melarang muridnya untuk mengajarkan ajarannya keluar bangsa Israel. Matius 10 nomor 5. Jadi ajaran Yesus itu adalah ajaran lokal ya untuk bangsa Israel. Coba Anda buka. Bentar ya.
Matius, bentar Bang. 10 nomor 5. Matius berapa? Matius 10 nomor 5. Sebentar. Aduh. Bentar, Bang. Matius berapa tadi? Matius 10 nomor 5. 10 nomor 5. Sebentar ya. Aduh, lobet malah Bang, bentar. Ini aku buka di handphone yang satunya. Bukain aja coba Bang. Baik. Apa kata Yesus? Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria. Janganlah kamu menyimpang ke jalan. Nih, melainkan apa kata Yesus? Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi ajaran Yesus itu ajaran lokal hanya untuk Israel, hanya untuk Israel, hanya untuk Yahudi, hanya untuk Bani Israel. Dan di Al-Quran pun juga ada, Quran surah Ali Imran ayat 49, wa rasulan ila Bani Israel, dia diutus untuk Bani Israel, gitu. Sebenarnya kalau dibilang ada ayat yang Yesus mengajarkan tentang itu sih nggak ada Bang, cuman memang ya Yesus sendiri yang mengajarkan gitu Bang. Iya, makanya kalaunya kita mau mengikuti Yesus bukan jadi Kristen, bukan, tapi berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Contohnya seperti apa? Yang seperti saya jabarkan kemarin tuh, ya, yang tentang masalah sujud gitu. Itulah ajaran Yesus yang asli. Tapi ada Katolik Ortodoks juga ada yang sujud kok. Ya, terserah kan, yang penting kan jelas apa yang dilakukan oleh para nabi kan seperti itu.